Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Sabani dengan NIM 233140707111115 yang berasal dari kelas D4J Program Studi Teknologi Informasi. Mohon izin untuk Bapak dosen pengampu mata kuliah keamanan komputer yaitu Bapak Firman Pratama Dewantara untuk memberikan kesempatan dan mengizinkan saya dalam mempresentasikan hasil tugas ujian tengah semester saya yang berjudul Implementasi dan Mitigasi Autentikasi dan Akses Kontrol Berbasis Peran atau Role Based Access Control yang merupakan implementasi dari materi dari pertemuan ke-6 mata kuliah keamanan komputer ini. Lalu untuk yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam presentasinya, yang pertama kita perlu mengenal apa yang namanya autentikasi. Nah, autentikasi sendiri adalah proses verifikasi identitas pengguna atau perangkat sebelum diberikan akses ke sistem informasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu kita biasanya melakukan autentikasi ya, yang mana ketika login ke akun game, akun email, akun media sosial, atau bahkan ke sistem informasi akademik kampus. Nah, apa saja sih metodenya? Ada beberapa, yaitu yang paling umum password based authentication yang hanya menggunakan kombinasi user dan password. Kemudian ada MFA atau multi factor authentication yang mana di sini tuh menggunakan konsep memadukan dua atau lebih faktor autentikasi, yang mana seperti Anda menggunakan password yang hanya kita tahu, terus yang kita punya juga something you have seperti kode OTP atau token, lalu yang unik dari kita something you are seperti sidik jari, biometrik, face ID atau deteksi wajah. Nah, setelah setelah melakukan autentikasi dan pengguna terverifikasi oleh sistem, maka sistem akan memberikan akses kontrol, yaitu memastikan pengguna hanya bisa mengakses data atau fitur yang sesuai dengan haknya. Nah, lalu selain dari pengertiannya, akses kontrol juga memiliki metodenya, yaitu yang pertama ada discretionary access control, yaitu pemberian akses diberikan oleh pemilik resource, mandatory access control, hak akses ditentukan oleh administrator, lalu role based access control, hak akses diberikan sesuai peran atau jabatan di sistem. Ini seperti yang bisa kita kenal, yaitu user dan admin. Nah, yang ini nanti kita implementasiin ke aplikasi web sederhana saya. Lalu attribute based access control, yaitu akses kontrol berdasarkan kebijakan. Nah, langsung saja untuk selanjutnya, yaitu ke bagian proof of concept, yaitu implementasinya. Di sini ada kode-kode dari aplikasi web yang sudah saya build dan atur secara sederhana. Nah, kemudian kita langsung praktekkan. Di sini sudah saya running ya Laravelnya. Lalu kita langsung praktekkan saja untuk prosesi loginnya. Yang pertama, di sini ada dua pilihan, login atau register. Di sini kita bisa buat akun seperti tadi penjelasan dari autentikasi, yang mana bisa menggunakan password based authentication yang menggunakan kombinasi password dan username, dan juga ada yang MFA yang mana kita bisa register menggunakan Google dan register menggunakan GitHub. Nah, di sini kita register sebagai admin dulu, misalnya admin. Di sini admin 92, misalnya kita random saja, email. Di sini kita kasih passwordnya. Di sini nanti mungkin saya akan menambahkan fitur yang mana untuk admin bisa mengontrol dashboard dan juga melihat aktivitas yang dilakukan oleh user atau repository para user ketika user itu masuk menggunakan GitHub. Jadi admin bisa untuk meminta akses
pada para user untuk bisa membagikan repositorinya dan bisa mengontrolnya dari dashboard admin. Nah, untuk yang kedua, kita bisa jadi sebagai user dengan bisa menggunakan register seperti Google dan GitHub seperti sebelumnya. Nah, kita pakai contoh menggunakan GitHub. Nah, di sini di GitHub kita langsung terhubung untuk meminta akses seperti ini. Kita cuma di sini saya baru menambahkan fitur untuk meminta data user, yaitu sebagai email doang, jadi belum meminta akses seperti ke repo dan repository dan lainnya. Nah, ketika kita klik di sini berlaku sistem sekali langsung masuk gitu ya, SSO. Jadi tidak perlu lagi memasukkan apa itu email dan password yang sudah terdaftar di GitHub. Jadi kita tinggal mengeklik yang tadi register itu langsung diarahkan ke GitHub. Nah, di sini nanti user cuma hanya bisa mengakses dashboard dan juga halaman profil untuk mengubah data diri. Nah, di situ perbedaannya untuk nantinya user tidak bisa masuk ke halaman yang bisa diakses oleh admin dan sebaliknya. Admin bisa mengakses apa yang informasi dimiliki oleh user. Mungkin nantinya akan saya tambahkan untuk fitur-fiturnya. Lalu di sini juga sudah terdaftar di database. Nah, di sini untuk user ada 2, admin dan juga yang user tadi menggunakan akun GitHub. Di sini juga di sosial akun terdaftar. Nah, kurang lebih untuk implementasi proof of content-nya seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya ini. Lalu untuk part terakhir yaitu tentang mitigasi serangan. Nah, dalam sistem autentikasi dan akses kontrol sendiri ada beberapa ancaman keamanan yang umum yang bisa dialami ya. Dan berikut cara mitigasinya. Yang pertama ada brute force attack. Cara mitigasinya menggunakan CAPTCHA, limit percobaan login, dan logout otomatis. Lalu untuk yang kedua ada session hijacking, yaitu mitigasinya bisa gunakan cookie secure, session timeout, dan regenerasi session ID setelah login. Yang ketiga ada privilege escalation. Nah, di sini mitigasinya bisa menggunakan validasi peran pengguna di setiap halaman atau endpoint. Lalu ada SQL injection, yang mana mitigasinya bisa menggunakan prepared statement atau ORM untuk menghindari query injeksi. Dan terima kasih juga untuk Bapak Firman atas izin dan bantuan dalam mengampu di mata kuliah Keamanan Komputer dan dalam menyelesaikan materi dari ujian tengah semester kali ini. Mohon maaf bila beberapa salah kata dan penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.